Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat. Senang rasanya bisa bertemu kembali dalam materi kuliah Hukum Transportasi atau Hukum Pengangkutan. Dan materi kali ini dengan topik perlindungan hukum pengangkutan udara. Perkembangan ipteklah yang menyebabkan manusia mendayagunakan sumber daya alam di udara untuk memenuhi kebutuhan manusia menggunakan jasa angkutan udara. Dari data Badan Pusat Statistik bahwa penerbangan domestik Oktober 2018 meningkat 6,85% menjadi 8,11 juta orang dan juga tumbuh 7,85% dibanding Oktober tahun sebelumnya. Demikian juga dengan penerbangan internasional. Oktober 2018 tumbuh 3,36% menjadi 1,54 juta orang jika dibandingkan dengan Oktober tahun sebelumnya, tumbuh 14,07%. Alasan konsumen menggunakan jasa transportasi udara di antaranya untuk kepentingan bisnis, kepentingan pariwisata, efisiensi waktu, dan berbagai urusan lainnya. Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara. Bentuk kegiatan penerbangan, ada penerbangan komersil atau niaga, merupakan bentuk transportasi udara yang mengenakan biaya bagi penggunanya. Dan ada juga penerbangan bukan komersil. Untuk penerbangan komersil, ada penerbangan komersil berjadwal dan ada penerbangan komersil udara tidak berjadwal. Berikut ini penggolongan kegiatan penerbangan komersil atau niaga. Ada penerbangan teratur atau schedule operation, yaitu penerbangan berencana menurut suatu jadwal perjalanan, pesawat-pesawat yang tetap dan teratur. Ada penerbangan tidak teratur atau non-schedule operation, yaitu penerbangan-penerbangan dengan pesawat-pesawat secara tidak berencana. Ada penerbangan suplementer, yaitu penerbangan-penerbangan dengan pesawat-pesawat berkapasitas 15 orang dan sifatnya suplementer dari penerbangan teratur ke tidak teratur. Dan ada penerbangan kegiatan keudaraan atau aerial work, yaitu penerbangan-penerbangan yang bukan bertujuan untuk pengangkutan penumpang, barang, atau pos, melainkan untuk kegiatan udara lainnya dengan memungut bayaran antara lain untuk kegiatan-kegiatan penyemprotan, pemotretan, survei udara, dan lain-lain. Ciri-ciri penerbangan komersial atau niaga berjadwal, di mana penerbangan dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain atau sebaliknya dengan rute penerbangan yang telah ditetapkan. Penerbangan dilakukan secara seri lebih dari satu kali penerbangan, secara terus-menerus atau sedemikian rupa, sehingga dapat dikatakan sebagai penerbangan teratur atau reguler. Penerbangan tersebut terbuka untuk umum guna mengangkut penumpang dan atau barang dengan memungut bayaran atas jasa angkutan tersebut. Penerbangan dilakukan berdasarkan jadwal penerbangan yang telah ditetapkan terlebih dahulu, terlepas apakah tersedia penumpang atau tidak. Penerbangan tetap dilangsungkan. Penerbangan jenis ini dimaksudkan untuk melayani masyarakat yang telah mengutamakan nilai waktu daripada nilai uang. Perusahaan penerbangan diperbolehkan memasang iklan. Penjualan tiket dilakukan terbuka untuk umum secara individu. Sedangkan ciri-ciri penerbangan tidak berjadwal secara umum,
Penerbangan dilakukan untuk mengangkut barang, orang, dan atau pos ke seluruh wilayah Republik Indonesia dengan tidak ada pembatasan rute penerbangan tertentu secara tetap. Penerbangan tidak dilakukan sesuai dengan daftar perjalanan terbang atau jadwal penerbangan. Penjualan karcis atau surat muatan udara secara sekaligus untuk seluruh kapasitas pesawat udara tersebut. Penumpang merupakan suatu rombongan atau bukan merupakan penumpang umum yang dihimpun oleh pencharter atau biro perjalanan. Pesawat udara pengangkut penumpang, barang pos dari suatu tempat langsung ke tempat tujuan dengan tidak diperkenankan menurunkan dan atau menaikkan penumpang dalam perjalanan. Perusahaan penerbangannya tidak diperkenankan memasang iklan di surat kabar, majalah, maupun di media massa lainnya. Tarif angkutan tidak berdasarkan surat keputusan pemerintah yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Jenis pengangkutan ini dimaksudkan untuk melayani masyarakat yang lebih mengutamakan nilai waktu daripada nilai uang. Penerbangan komersil dilihat dari segi wilayah operasi. Penerbangannya dibagi atas penerbangan domestik atau nasional, yaitu penerbangan antar pelabuhan udara di wilayah Indonesia dengan menggunakan pesawat udara yang berregistrasi Indonesia. Sedangkan penerbangan internasional adalah penerbangan dari pelabuhan udara Indonesia dengan atau tanpa melakukan transit di pelabuhan udara Indonesia atau sebaliknya dengan tujuan pelabuhan udara negara lain. Sedangkan untuk penerbangan internasional dilihat dari aspek perusahaan penerbangannya, ada penerbangan internasional yang dilakukan oleh pesawat udara asing, registrasi asing, dan ada penerbangan internasional yang dilakukan oleh pesawat udara nasional, registrasi nasional. Adapun permasalahan pengangkutan transportasi udara di mana banyaknya jumlah perusahaan penerbangan yang saat ini beroperasi menyebabkan persaingan harga untuk menarik penumpang. Tarif yang murah tersebut sering menurunkan kualitas pelayanan. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah akan menyebabkan berkurangnya kualitas pemeliharaan pesawat sehingga rawan terhadap keselamatan penerbangan dan akan berdampak kurang baik terhadap keamanan, kenyamanan, dan perlindungan konsumen. Kegiatan pengangkutan udara niaga terdapat dua pihak, yaitu pengangkut dalam hal ini perusahaan atau maskapai penerbangan, dan pihak pengguna jasa atau konsumen. Para pihak tersebut terikat oleh satu perjanjian, yaitu perjanjian pengangkutan. Sebagaimana layaknya satu perjanjian yang merupakan manifestasi dari hubungan hukum yang bersifat keperdataan, maka di dalamnya terkandung hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi, yang biasa dikenal dengan istilah prestasi. Yang termasuk pihak-pihak dalam pengangkutan udara adalah subjek hukum pengemban hak dan kewajiban. Pihak-pihak tersebut adalah pihak penumpang atau orang yang mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan atas dirinya yang diangkut atau semua orang badan hukum pengguna jasa angkutan, baik angkutan darat, udara, laut, dan kereta api. Sedangkan pihak pengangkut di sini adalah orang yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Sebagai subjek hukum pengemban hak dan kewajiban, hak pengangkut pada angkutan darat itu menerima pembayaran ongkos angkutan dari penumpang atau pengirim barang dan atas jasa angkutan yang telah diberikan. Akan tetapi dalam Ordonansi Pengangkutan Udara tahun 1939 ditentukan hak pengangkut, di mana pengangkut berhak untuk meminta kepada pengirim untuk memberikan surat yang dinamakan surat muatan udara.
Pengangkut juga berhak meminta kepada pengirim untuk membuat beberapa surat muatan udara. Bila penerima tidak datang, bila ia menolak untuk menerima barang-barang atau untuk membayar apa yang harus dibayarnya, atau bila barang-barang tersebut disita, pengangkut wajib menyimpan barang-barang itu di tempat yang cocok atas beban dan kerugian yang berhak. Pengangkut wajib memberitahukan kepada pengirim dalam hal ada penyitaan, juga kepada penerima secepat-cepatnya dengan telegram atau telepon, atas beban yang berhak tentang penyimpanan itu dan sebab-sebabnya. Sedangkan kewajiban pengangkut pada pengangkutan udara antara lain mengangkut penumpang dan atau barang dengan aman, utuh, dan selamat sampai di tempat tujuan, memberikan pelayanan yang baik, mengganti kerugian penumpang dalam hal adanya kerugian yang menimpa penumpang, memberangkatkan penumpang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pengangkut harus menandatangani surat muatan udara segera setelah barang-barang diterimanya. Bila barang-barang itu sudah tiba di pelabuhan udara, tujuan pengangkut berkewajiban untuk memberitahu kepada penerima barang, kecuali bila ada perjanjian sebaliknya. Bila penerima barang tidak datang, bila ia menolak untuk menerima barang-barang atau membayar apa yang harus dibayarkan, atau bila barang-barang tersebut disita, pengangkut juga wajib menyimpan barang-barang itu di tempat yang cocok atas beban dan kerugian yang berhak. Pengangkut wajib memberitahukan kepada pengirim. Dalam hal ini, ada penyitaan juga kepada penerima secepat-cepatnya dengan telegram atau telepon atas beban yang berhak terhadap penyimpanan itu dan sebab-sebabnya. Penumpang pada angkutan udara berhak untuk diangkut ke tempat tujuan dengan pesawat udara yang telah ditunjuk atau dimaksudkan dalam perjanjian angkutan udara yang bersangkutan. Penumpang atau ahli warisnya juga berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya sebagai akibat adanya kecelakaan penerbangan atas pesawat udara yang bersangkutan. Hak-hak penumpang lainnya adalah menerima dokumen yang menyatakan sebagai penumpang mendapatkan pelayanan yang baik, memperoleh keamanan dan keselamatan selama dalam proses pengangkutan, dan lain-lain. Sedangkan kewajiban penumpang pada angkutan udara adalah membayar uang angkutan kecuali ditentukan sebaliknya. Mengindahkan petunjuk-petunjuk dari pengangkut udara atau dari pegawai-pegawainya yang berwenang untuk itu, menunjukkan tiket kepada pegawai-pegawai pengangkut udara setiap saat apabila dimintakan, tunduk kepada peraturan-peraturan pengangkutan udara mengenai syarat-syarat umum perjanjian angkutan muatan udara yang disetujuinya, memberitahukan kepada pengangkut udara tentang barang-barang berbahaya atau barang-barang terlarang yang dibawa naik sebagai bagasi tercatat atau sebagai bagasi tangan, termasuk pula barang-barang terlarang yang ada pada dirinya. Beberapa praktek kegiatan transportasi udara niaga seringkali pengangkut tidak memenuhi kewajibannya secara baik dan benar, seperti kecelakaan pesawat yang mengakibatkan penumpang meninggal dunia dan atau cacat. Kemudian penundaan penerbangan atau delay, keterlambatan, kehilangan atau kerusakan barang bagasi milik penumpang, pelayanan yang kurang memuaskan, dan informasi yang tidak jelas tentang produk jasa yang ditawarkan. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen, apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang menimbulkan kerugian bagi penumpang, maka pengangkut bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami penumpang. Pada prinsipnya, kegiatan pengangkutan udara merupakan hubungan hukum yang bersifat perdata. Akan tetapi, mengingat transportasi udara telah menjadi kebutuhan masyarakat secara luas, maka diperlukan campur tangan pemerintah dalam kegiatan pengangkutan udara
yaitu menentukan kebijakan-kebijakan atau regulasi yang berhubungan dengan kegiatan pengangkutan udara, sehingga kepentingan konsumen pengguna jasa transportasi udara terlindungi. Perjanjian pengangkutan pada hakikatnya sudah harus tunduk pada pasal-pasal dari bagian umum hukum perjanjian dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akan tetapi oleh undang-undang telah ditetapkan berbagai peraturan khusus yang bertujuan untuk kepentingan umum, membatasi kebebasan dalam hal membuat perjanjian pengangkutan, yaitu meletakkan berbagai kewajiban khusus kepada pihak pengangkut yang tidak boleh disingkirkan dalam perjanjian. Model hukum perlindungan konsumen yang pertama adalah memformulasikan perlindungan konsumen melalui proses legislasi. Yang kedua, melakukan pendekatan secara holistik, yaitu bahwa secara khusus ada undang-undang yang mengatur masalah perlindungan konsumen, sekaligus menjadi payung undang-undang sektoral yang berdimensi konsumen. Selanjutnya, bahwa undang-undang perlindungan konsumen adalah undang-undang tersendiri yang dipertegas lagi dalam undang-undang sektoral. Sejak tanggal 20 April tahun 1999, diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di mana undang-undang ini secara mendasar memberikan keseimbangan dalam beberapa hal, yaitu kedudukan pelaku usaha dan konsumen mengenai harmonisasi pelaku usaha dengan konsumen. Keduanya saling membutuhkan, yang satu tidak mungkin memutuskan hubungan dengan pihak lain. Kemudian menyamakan persepsi bahwa masing-masing sisi mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Yang kedua, menyadarkan masyarakat bahwa ada hak-hak sendiri yang didapat dipertahankan dan dituntut kepada pihak lain mengenai tata cara penyelesaian sengketa termasuk hukum acaranya. Apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh pihak pelaku usaha maupun konsumen. Kemudian informasi apa saja yang harus diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen, demikian juga sebaliknya. Kemudian menyadarkan kepada pelaku usaha dan konsumen bahwa kedudukan mereka adalah seimbang dan tidak saling membebani satu terhadap yang lainnya. Perlindungan konsumen merupakan perlindungan hukum total akan perlindungan pada penumpang mulai dari tarif pembuatan pesawat udara sampai pada saat ia telah tiba dengan selamat di tempat tujuan, atau kalau mengalami kecelakaan, sampai ia atau ahli warisnya yang berhak memperoleh ganti rugi dengan cara yang mudah, murah, dan cepat. Beberapa ketentuan hukum nasional yang mengatur tentang pengangkutan udara, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dan Luftverkehr Ordonansi atau Ordonansi 1939 yang kita kenal dengan OPU 1939. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Unsur-unsur perlindungan konsumen dalam jasa angkutan udara. Unsur keselamatan, unsur keamanan, unsur kenyamanan, unsur pelayanan, unsur pertarifan, unsur perjanjian angkutan udara, unsur pengajuan klaim, dan unsur perlindungan melalui asuransi. Tujuan utama kegiatan penerbangan komersil adalah keselamatan penerbangan. Aspek ini berkaitan erat dengan perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa transportasi udara niaga. Dalam konteks ini, maka semua perusahaan penerbangan wajib untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat mencelakakan penumpangnya. Oleh karena itu, setiap perusahaan penerbangan komersil dituntut untuk menyediakan armada pesawatnya yang handal dan selalu dalam keadaan layak terbang. Secara fisik, aspek keamanan merupakan suatu aspek yang paling terasa oleh konsumen pengguna jasa angkutan darat. Di samping aspek kecelakaan pesawat udara, keamanan penerbangan maksudnya adalah aman dari berbagai gangguan, baik secara teknis maupun gangguan dari perampokan,
perampasan, dan serangan teroris. Dalam aspek keamanan ini, perusahaan penerbangan wajib menjamin keamanan selama melakukan penerbangan. Kemudian aspek kenyamanan selama penerbangan, terkandung makna bahwa perusahaan penerbangan komersil wajib memberikan kenyamanan kepada penumpangnya. Aspek kenyamanan penerbangan berkaitan erat dengan kelengkapan pesawat udara, seperti tempat duduk, kelengkapan fasilitas, pengatur suhu udara, fasilitas bandar udara, dan lain sebagainya. Bisnis angkutan udara merupakan salah satu bentuk perdagangan jasa, sehingga pelayanan merupakan salah satu indikator sering dijadikan pilihan para calon konsumen. Sehubungan dengan hal tersebut, aspek pelayanan dalam transportasi udara berkaitan erat dengan prosedur pembelian tiket pesawat dan prosedur penentuan tempat duduk atau boarding pass. Dalam konteks ini, perusahaan penerbangan harus mengatur dengan baik masalah penentuan tempat duduk bagi penumpang, sehingga tidak terjadi tempat duduk yang double yang tentunya sangat merugikan konsumen. Secara sempit, tarif merupakan kombinasi dari macam-macam komponen biaya dalam penyelenggaraan pengangkutan udara niaga. Dalam sistem penyelenggaraan transportasi udara niaga, terdapat beberapa faktor yang sangat berperan dalam penentuan tarif angkutan, yaitu sistem angkutan udara, kompetisi, dan tarif wajar. Sistem angkutan udara, sistem yang berdasarkan pada kebijakan pokok mengenai angkutan udara, yang kemudian menjabarkan kebijakan tersebut dalam bentuk-bentuk pengaturan mengenai airline system di Indonesia, struktur rute-rute penerbangan, dan pembinaan industri angkutan udara. Masalah tarif perlu diatur, tidak membebankan konsumen. Selanjutnya, aspek perjanjian angkutan udara. Salah satu unsur terpenting dalam rangka memberikan perlindungan konsumen pengguna jasa transportasi udara niaga adalah menyangkut aspek perjanjian pengangkutan. Dalam konteks ini, perusahaan penerbangan berkewajiban untuk memberikan tiket penumpang sebagai bukti terjadi perjanjian pengangkutan udara. Dalam prakteknya, tiket atau dokumen perjanjian pengangkutan udara telah disiapkan oleh perusahaan dalam bentuk yang telah baku atau bisa dikenal dengan perjanjian standar. Berkenaan dengan telah bakunya dokumen pengangkutan tersebut, maka harus adanya jaminan bahwa adanya keseimbangan hak dan kewajiban di antara para pihak, baik pengangkut maupun penumpang. Selanjutnya, aspek pengajuan klaim. Dalam kegiatan penerbangan, sering sekali terjadi resiko kecelakaan yang menimbulkan kerugian bagi penumpang. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan perlindungan konsumen bagi penumpang, yaitu adanya prosedur penyelesaian atau pengajuan klaim yang mudah, cepat, dan memuaskan. Prosedur yang mudah berarti bahwa penumpang atau ahli waris yang sudah jelas haknya tidak perlu menempuh prosedur yang berbelit-belit dan rumit dalam merealisasikan hak-haknya. Sedangkan prosedur yang murah berarti para penumpang atau ahli waris yang mengalami kecelakaan tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya yang mahal untuk menyelesaikan ganti rugi. Penyelesaian sengketa yang cepat mengandung makna bahwa prosedurnya tidak memakan waktu yang lama. Dalam kaitan ini, dapat menggunakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sebab biasanya penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan memakan waktu yang lama. Dan yang terakhir, aspek perlindungan melalui asuransi. Pada umumnya, perusahaan penerbangan mengasuransikan dirinya terhadap resiko-resiko yang kemungkinan akan timbul dalam penyelenggaraan kegiatan penerbangan. Antara lain mengasuransikan risiko tanggung jawab terhadap penumpang. Di samping asuransi yang ditutup oleh perusahaan penerbangan tersebut, di Indonesia dikenal juga asuransi wajib jasara harja. Dalam asuransi ini, yang membayar adalah penumpang sendiri,
Sedangkan pihak perusahaan penerbangan atau pengangkut hanyalah bertindak sebagai pemungut saja. Demikianlah materi perlindungan hukum pengangkutan udara dalam seri mata kuliah Hukum Transportasi atau Pengangkutan. Apabila dirasakan bermanfaat, jangan lupa untuk mensubscribe, like, atau apabila ada saran yang membangun dan pertanyaan mohon ditinggalkan dalam kolom komentar. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Salam sehat selalu.